Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini membaca komentar dari penonton video dari channel saya. Entah saya tidak tahu apakah mereka menonton video saya secara full atau tidak. Atau hanya melihat video satu episode saja, tidak melihat video episode yang berikutnya. Ya, saya tidak tahu. Bantahan yang terlalu memaksa. Ini reaksi atas video saya membantah Ustadz Adjir Ubaidillah. Bantahan yang terlalu memaksa. Iya, memang saya memaksakan diri untuk membantah Ustadz Adjir Ubaidillah, ya. Karena ada beberapa statement yang memang salah dan harus diralat, ya. Kemudian bukan mau merusak, tapi memang kapasitas Al-Albani jauh di bawah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Belum lagi Al-Albani sendiri mengakui dia belajar hadis tanpa guru, otodidak, lalu menyalah-nyalahkan Bukhari Muslim. Tidak begitu, ya. Ini namanya siapa ya? Saya tidak tahu ya, karena tulisannya nggak jelas. Yuklah, ya. Begini, kamu kalau kepingin tahu Al-Albani belajar sama siapa, kamu bisa lihat video saya yang judulnya bantahan yang episode berikutnya, ya, bahwa Syekh Al-Albani itu belajar, ya. Sebelum mempelajari ilmu hadis, beliau punya ilmu sebelumnya, dasar-dasarnya. Lalu bukan hanya Syekh Al-Albani saja yang mengkritik beberapa hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi ulama-ulama sebelumnya sudah ada yang mengkritisinya, ya. Jadi jangan hanya menuduh Syekh Al-Albani, jangan, ya, itu tidak adil. Kalaupun beliau punya kekurangan, ya ulama lain juga punya kekurangan, ya. Dan itu hal yang wajar, dan itu tidak mengurangi harga diri seseorang, ya. Kemudian bantah membantah ini dari Ronggo Lawe, ya, enggak tahu nama benar atau enggak, saya enggak tahu, ya. Dia bilang bantah membantah tidak membuatmu masuk surga. Iya, karena yang membuat seseorang itu masuk surga hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan saya, bukan Adjir Ubaidillah, bukan Ustadz Faris Baswedan, ataupun Ustadz Muhammad Al-Habsyi, ya. Tapi hanya yang Allah ridhoi saja yang yang bisa masuk surga, ya. Seperti itu yang benar, ya. Ya, saya tidak bilang bahwa saya masuk surga atau pasti masuk surga. Apakah bantah membantah itu hal yang dianggap identik dengan hal yang buruk? Karena si komentator tadi bilang bantah membantah tidak membuatmu masuk surga. Jawabannya tergantung dari apa yang dibantah. Kalau perkataan yang batil harus dilakukan. Jika ada orang bilang seperti si Ustadz Ade Armando itu, ya, dia bilang sholat itu tafsirannya ada dua makna, ada sholat 3 waktu, ada sholat 5 waktu, ada apa kalian ributkan? Nah, itu harus dibantah, ya, karena itu salah. Kemudian tuduhan Ustadz Faris Baswedan yang tidak menggunakan takwil dan tafwid berarti dia itu mujassim. Ini pernyataan sumbernya dari mana? Anda menuduh ini, mana buktinya, burhannya? Ya, itu harus dibantah, ya. Ini adalah bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, menunjukkan yang mana yang hak dan mana yang batil. Para ulama sudah melakukan hal ini. Bahkan orang awam sekalipun bisa membantah jika dia mempunyai hujjah. Ya, saya punya teman, dia walaupun ilmunya sedikit, tetapi dia bisa membantah dalilnya orang-orang Nasrani yang mengajaknya untuk murtad. Dia bisa bantah itu dengan mudah, ya. Bahkan orang Nasrani tadi akhirnya gagal memurtadkannya, karena dia punya hujjah. Adapun surga itu janji bagi orang yang berhasil
menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Namun, apakah semudah itu masuk surga? Nah, ini pertanyaannya. Apakah Anda bisa menjawab? Nah, jadi, tidak ada urusannya pada membantah itu fulan pasti masuk surga apa tidak. Enggak seperti itu. Ya. Jadi, gunakan akal sehat Anda dan dalil sehingga bisa berkata di kolom komentar itu dengan bijak. Sekian.